Anak sungai dan bisikan angin kabut, tipis masih enggan beranjak dari punggung-punggung perbukitan di tanah Pati. Fajar baru saja menyingsing, memercikkan jingga keemasan di ufuk timur, menghalau dingin yang semalaman menusuk tulang. Di tepi sungai Juana yang mengular tenang, seorang anak laki-laki kecil duduk bersila. Matanya menatap kosong aliran air. Namanya Saridin. Usianya mungkin baru menginjak 8 atau 9 tahun, namun sorot matanya menyimpan kedalaman yang tak lazim untuk anak seusianya. Saridin bukan anak kebanyakan. Sejak lahir, ia sudah menyandang takdir yang tak biasa. Tubuhnya memang cenderung lebih tinggi dibanding kawan-kawannya, yang kelak akan memberinya julukan jangkung. Tapi yang lebih mencolok adalah batinnya. Ia seringkali larut dalam diam, seolah mendengar bisikan-bisikan yang tak tertangkap telinga orang lain. Terkadang ia bicara sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap. Atau tersenyum pada sesuatu yang tak terlihat. Orang dewasa di desanya, Miono, sering menggelengkan kepala. Ada yang menganggapnya aneh. Ada pula yang berbisik-bisik, anak ini punya lebih. Pagi itu, seperti biasa, Saridin telah lebih dulu meninggalkan gubuk reotnya yang ditinggali bersama bibinya. Orang tuanya, kisah mereka selalu menjadi samar. Bahkan bagi Saridin sendiri. Ia hanya tahu ia ditemukan di pinggir sungai. Dirawat oleh bibinya yang baik hati, namun tak banyak bicara. Sungai adalah sahabat pertamanya, tempat ia merenung dan merasa damai. Tiba-tiba, sebuah suara berat menginterupsi lamunannya. Saridin, kau lagi-lagi di sini? Saridin menoleh. Sosok tinggi besar dengan sorban melilit kepala berdiri di belakangnya. Wajahnya teduh. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang tak terhingga. Dia adalah Ki Ageng Keringan.
seorang ulama terpandang di wilayah itu, yang juga dikenal sebagai Sayyid Abdullah Hasik. Meskipun Ki Ageng Keringan bukan ayah kandungnya, beliau seringkali datang, membawakan makanan, atau sekadar duduk menemani Saridin dalam diam. "Kakek," jawab Saridin singkat, tanpa mengubah posisinya. Ki Ageng Keringan tersenyum. "Kau tahu, Nak, sungai ini punya banyak cerita. Sama seperti dirimu." Ia duduk di samping Saridin, memandang aliran air yang sama. Setiap butir air, setiap riak adalah perjalanan, dan perjalananmu, Saridin, akan jauh lebih panjang dari sungai ini. Saridin menatap Ki Ageng. "Apakah aku akan pergi jauh, kakek?" "Sangat jauh," jawab Ki Ageng lembut. "Jauh melampaui batas pandanganmu saat ini. Kamu akan melihat banyak hal, bertemu banyak orang, dan belajar banyak. Tapi yang terpenting, kamu akan menemukan dirimu sendiri." Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara gemericik air dan kicauan burung yang terdengar. Kemudian, Ki Ageng Keringan berbalik menatap Saridin lekat-lekat. "Ada saatnya, Saridin, kamu harus meninggalkan tempat ini. Bukan karena diusir, tapi karena takdir memanggilmu. Ilmu-ilmu langit dan bumi akan menantimu. Dan salah satu yang akan membimbingmu adalah seorang yang bijaksana, yang gemar mengenakan pakaian wayang, dan selalu berdakwah dengan kelembutan. Namanya Sunan Kalijaga." Mata Saridin membulat. Nama itu Sunan Kalijaga. Seperti gema yang bergulir di jiwanya. Ada getaran aneh, sebuah isyarat. Bisikan angin di telinganya seolah mengiyakan. Ia tahu, dari lubuk hatinya yang terdalam, bahwa pertemuan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan hari itu, di tepi sungai Juwana,
adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah seorang anak biasa menjadi Syekh Jangkung yang melegenda. Tahun-tahun berlalu dan bisikan Ki Ageng Keringan di tepi Sungai Juwana tak pernah lepas dari benak Saridin. Kini, ia bukan lagi anak kecil. Usianya sudah belasan. Dengan tubuh yang semakin menjulang sesuai dengan julukan yang mulai melekat padanya. Saridin Jangkung. Ilmunya pun bertambah. Walau masih sebatas pelajaran dari Ki Ageng Keringan. Dan apa yang ia serap sendiri dari alam. Namun, batinnya tetap gelisah. Merindukan sosok guru yang disebutkan Ki Ageng Sunan Kalijaga. Suatu sore, saat Saridin sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan, ia mendengar alunan tembang yang merdu. Suara itu begitu syahdu, penuh makna, dan terasa menembus kalbunya. Saridin yang penasaran segera mencari sumber suara. Ia menembus semak belukar dan sampailah di sebuah tanah lapang kecil. Di sana, seorang lelaki gagah dengan busana sederhana, namun berwibawa sedang duduk di bawah pohon beringin tua. Lelaki itu mengenakan ikat kepala khas dan membawa sebuah tongkat. Wajahnya teduh, memancarkan kedalaman spiritual. Lelaki itu adalah Sunan Kalijaga. Beliau sedang melantunkan tembang pangkur, bait-bait tentang budi pekerti dan keutamaan hidup. Saridin terdiam, terpaku. Ia merasa seolah semua kerinduan dan pencariannya selama ini menemukan jawabannya dalam lantunan suara itu. Setelah selesai melantunkan tembang, Sunan Kalijaga membuka matanya. Ia menoleh seolah sudah tahu kehadiran Saridin sejak tadi. Senyum tipis mengembang di bibirnya. "Nak, sudah lama kau di situ." Suara Sunan Kalijaga lembut, menenangkan. Saridin merasa canggung. Ia mengangguk pelan. "Maaf, Kiai. Saya tertarik dengan lantunan tembang Kiai." "Oh, tembang ini?" Sunan Kalijaga tersenyum lagi. "Ini hanyalah perantara, Nak. Jalan untuk menyampaikan pesan kebaikan agar mudah diterima hati." Ia menunjuk ke tanah di depannya. "Mendekatlah. Siapa namamu, Nak?"
Saridin Kiai dari desa Miono, jawab Saridin, memberanikan diri mendekat. Saridin ulang Sunan Kalijaga seolah mengecap nama itu. Nama yang indah. Lalu, apa tujuanmu ke sini, Saridin? Saridin terdiam sejenak. Ia memberanikan diri menatap mata Sunan Kalijaga. Saya ingin mencari ilmu, Kiai. Ilmu tentang hidup, tentang kebenaran. Saya mendengar Kiai adalah orang yang bisa menunjukkan jalan itu. Sunan Kalijaga mengangguk perlahan. Setiap orang adalah pencari, Saridin. Dan setiap pencari akan menemukan jalannya jika ia sungguh-sungguh. Beliau mengamati Saridin dari ujung rambut hingga kaki. Kamu memiliki potensi besar, nak. Tapi, jalan keilmuan itu tidak mudah. Ia butuh kesabaran, keikhlasan, dan kerelaan untuk melepaskan segala yang membelenggu. Saridin membulatkan tekad. Saya siap, Kiai. Apapun itu, saya siap. Sunan Kalijaga tersenyum bijak. Baiklah, Saridin. Mulai sekarang, ikutilah aku. Kamu akan menjadi muridku. Tapi ingat, aku tidak mengajarimu ilmu-ilmu kesaktian duniawi. Aku akan mengajarimu ilmu tentang pengenalan diri, tentang Gusti Allah, dan tentang bagaimana menjalani hidup yang selaras dengan alam dan sesama. Sejak hari itu, Saridin memulai babak baru dalam hidupnya. Ia mengikuti Sunan Kalijaga kemanapun beliau pergi. Dari pesisir hingga pedalaman, dari majelis ilmu hingga warung kopi rakyat. Saridin belajar bukan hanya dari ceramah Sunan Kalijaga, tetapi juga dari setiap gerak-gerik, setiap kata, bahkan setiap keheningan gurunya. Ia belajar bagaimana berdakwah dengan seni, bagaimana memahami hati manusia, dan bagaimana menjadi jangkung. Bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara batiniah. Sunan Kalijaga seringkali menguji Saridin dengan cara-cara yang tak terduga. Mengasah kesabaran dan kepekaannya. Dari gurunya itu, Saridin mulai memahami bahwa ilmu sejati bukanlah tentang kekuatan yang kasat mata, melainkan tentang cahaya yang menerangi hati dan pikiran. Sebuah cahaya yang kelak akan ia sebarkan sendiri di tanah kelahirannya. Setelah bertahun-tahun mengabdi dan menimba ilmu dari Sunan Kalijaga, Saridin tumbuh menjadi seorang pemuda yang bukan hanya tinggi secara fisik, tetapi juga matang dalam spiritual. Ia memiliki pemahaman agama yang mendalam dan tanpa disadarinya telah dianugerahi karomah-karomah yang mulai tampak. Namun, kadangkala karomah-karomah itu muncul secara tak terduga, bahkan di hadapan para gurunya, yang justru menimbulkan kesalahpahaman.
Suatu hari, Saridin diutus oleh Sunan Kalijaga untuk melanjutkan menuntut ilmu kepada Sunan Kudus. Sunan Kalijaga melihat bahwa Saridin butuh pendalaman dalam syariat dan fikih yang kuat, yang menjadi spesialisasi Sunan Kudus. Dengan bekal restu dan wejangan gurunya, Saridin pun berangkat menuju pesantren Sunan Kudus. Sesampainya di Kudus, Saridin diterima dengan baik. Ia dengan tekun mengikuti setiap pengajian dan pelajaran yang diberikan Sunan Kudus. Namun, watak dan kesaktian yang terkadang spontan muncul pada diri Saridin. Seringkali membuat para santri lain, bahkan Sunan Kudus sendiri, terheran-heran. Salah satu peristiwa yang paling sering diceritakan adalah saat Sunan Kudus ingin menguji keilmuan dan kesalehan Saridin. Atau mungkin ini adalah cara Sunan Kudus untuk memahami lebih dalam sosok murid baru yang unik ini. Di suatu siang yang terik, Sunan Kudus memanggil Saridin. "Saridin," titah Sunan Kudus, "ambillah air wudhu di bak itu. Sebentar lagi waktu salat zuhur." Saridin mengangguk, lalu beranjak menuju bak penampungan air wudhu. Di samping bak itu, terdapat sebuah keranjang bambu anyaman yang sangat renggang, banyak lubangnya. Keranjang itu biasa digunakan untuk menampung sampah daun atau ranting. Dengan tanpa ragu, Saridin mengambil keranjang itu. Para santri lain yang melihatnya saling pandang, menahan tawa. Bagaimana mungkin air bisa diangkut dengan keranjang berlubang? Bisik mereka. Sunan Kudus hanya tersenyum tipis, mengamati. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua mata terbelalak. Saridin menciduk air dari bak dengan keranjang bambu berlubang itu. Ajaib! Air itu tidak menetes sedikit pun. Seolah-olah lubang-lubang di keranjang itu tertutup rapat oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Ia bolak-balik mengisi bak penampungan air wudhu hingga penuh tanpa kehilangan setetes pun air. Para santri tercengang, takjub. Sunan Kudus pun tak dapat menyembunyikan kekagumannya. Beliau tahu ini bukanlah trik, melainkan karomah yang dianugerahkan Tuhan kepada Saridin. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Di lain waktu, Sunan Kudus kembali menguji Saridin. Beliau menyuguhkan sebuah kelapa muda yang sudah dipotong bagian atasnya, berisi air bening. "Saridin," kata Sunan Kudus, "coba lihat, apakah air kelapa ini bersih?" Saridin mengambil kelapa itu. Ia menatap ke dalam air kelapa yang jernih, lalu ia meniup perlahan permukaan air kelapa itu. Seketika, keajaiban kembali terjadi.
Di dalam air kelapa yang jernih itu, tiba-tiba muncul seekor ikan kecil berenang-renang dengan lincah. Para santri kembali berbisik-bisik keheranan. Ada yang kagum, ada yang mulai merasa gentar, dan ada pula yang diam-diam merasa tersaingi. Sunan Kudus memandang Saridin dengan tatapan penuh makna. Beliau tahu bahwa Saridin adalah murid yang luar biasa, memiliki lebih yang sulit diukur oleh akal. Keilmuan Saridin benar-benar di atas murid-murid Sunan Kudus yang lain. Suatu pagi, saat ia hendak mengambil air wudhu di pancuran, ia melihat seekor ikan lele besar berenang di kolam. Entah mengapa, perutnya tiba-tiba terasa lapar. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan lele goreng yang lezat. Tanpa pikir panjang, ia pun menangkap lele itu. "Apa yang kau lakukan, Saridin?" tegur salah satu santri yang terkejut. Saridin tersenyum polos. "Aku lapar, Mas. Aku akan menggoreng lele ini." Para santri lain terheran-heran. Bagaimana bisa? Ini ikan di kolam wudhu Saridin. Itu tidak boleh dimakan. Namun, Saridin tidak peduli. Ia pergi ke dapur, membersihkan lele itu, dan menggorengnya hingga matang dan berbau harum. Aroma lele goreng itu menyebar ke seluruh penjuru pesantren, membuat semua orang penasaran, termasuk Sunan Kudus. Saat makan siang, Saridin menyantap lele gorengnya dengan lahap. Ia tidak menyisakan sedikit pun dagingnya. Hanya tulang belulang dan duri-duri yang bersih. Para santri lain yang diam-diam mengintip hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka pikir Saridin tidak tahu aturan atau tidak hormat. Setelah selesai makan, Saridin mengumpulkan sisa tulang dan duri lele itu di telapak tangannya. Ia lalu melangkah keluar, menuju kolam wudhu tempat ia menangkap lele tadi. Di sana, di hadapan beberapa santri yang mengikutinya karena penasaran, dan tanpa sepengetahuan Saridin, Sunan Kudus sedang mengamati dari kejauhan. Saridin meletakkan kumpulan tulang dan duri lele itu di permukaan air kolam. Ia menatapnya sejenak, lalu memejamkan mata, memanjatkan doa dengan khusyuk. Doanya begitu tulus, penuh harapan, seolah ia sedang berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba,
keajaiban terjadi. Tulang-tulang dan duri-duri lele itu mulai bergerak, menggeliat, lalu perlahan menyatu membentuk kembali wujud seekor ikan, lele utuh. Lele itu mengibas-ngibaskan ekornya, sirip-siripnya bergerak, dan matanya berkedip, seolah baru terbangun dari tidur panjang. Kemudian, dengan lompatan gesit, lele itu kembali menyelam ke dalam kolam. Berenang dengan bebas seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Para santri yang menyaksikan peristiwa itu memekik takjub. Bahkan ada yang langsung tersungkur, saking terkejutnya. Mereka berbisik-bisik, "Ini karomah, ini wali Allah, Sunan Kudus, yang melihat semuanya dari kejauhan, hanya bisa menarik napas panjang." Ada senyum tersungging di bibirnya, namun juga raut berpikir keras. Ia tahu Saridin bukanlah santri biasa. Ilmu laduni yang dimiliki pemuda itu sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Peristiwa ikan lele itu adalah bukti nyata. Meskipun kagum, karomah-karomah yang seringkali tak terduga dan terlalu menonjol dari Saridin ini, pada akhirnya membuat Sunan Kudus merasa dilema. Beliau menyadari Saridin memiliki jalan spiritualnya sendiri yang mungkin tidak akan bisa sepenuhnya terwadahi di pesantrennya. Setelah meninggalkan pesantren Sunan Kudus, baik karena diusir secara halus atau karena dorongan untuk menemukan jalan spiritualnya sendiri, Saridin memulai pengembaraan yang lebih luas. Ia melintasi berbagai wilayah, menyebarkan ajaran agama Islam dengan caranya yang unik dan bertemu dengan berbagai macam ujian. Salah satu ujian terberatnya terjadi di sebuah daerah yang terkenal angker, Alas Roban. Alas Roban kala itu dikenal sebagai hutan belantara yang wingit, dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang sering mengganggu dan bahkan meminta tumbal. Masyarakat setempat hidup dalam ketakutan, terutama ketika ada musibah atau wabah yang tak kunjung berhenti. Di tengah perjalanan Saridin,
ia mendengar kabar tentang seorang putri bangsawan bernama Raden Ayu Retno Jinoli, putri Adipati Pragolo dari Pati, yang sedang sakit keras. Konon, Retno Jinoli menderita penyakit misterius yang tak bisa disembuhkan oleh tabib manapun. Ada bisikan di antara rakyat bahwa sakitnya Retno Jinoli disebabkan oleh ulah siluman penunggu alas roban, Ki Jati, yang menuntut tumbal. Saridin yang selalu tergerak oleh penderitaan memutuskan untuk menuju Pati. Ia merasa terpanggil untuk membantu. Sesampainya di Pati, Saridin melihat kondisi Retno Jinoli yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan seringkali mengigau tak karuan. Seolah dirasuki sesuatu. Adipati Pragolo telah mencoba segala cara, namun tak ada hasil. Dengan izin Adipati Pragolo, Saridin mulai mendekati Retno Jinoli. Ia duduk bersila di samping ranjang sang putri, memejamkan mata dan mulai memanjatkan doa-doa. Tubuh Retno Jinoli tiba-tiba menggeliat, seolah ada sesuatu yang mencoba melawan di dalam dirinya. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya. Bukan suara Retno Jinoli, melainkan suara berat dan serak yang mengancam. Pergi kau. Jangan mengganggu wilayahku, raung suara itu. Saridin tetap tenang, ia membuka mata dan menatap tajam ke arah Retno Jinoli. Aku tidak akan pergi, wahai makhluk terkutuk. Kau telah mengganggu manusia tak berdosa. Pergilah dari raga ini, atau kau akan kuhancurkan. Pertarungan batin yang sengit terjadi. Aura spiritual Saridin memancar kuat, menekan kekuatan gaib yang merasuki Retno Jinoli. Makhluk itu terus melawan, menggerakkan tubuh Retno Jinoli dengan kasar. Namun, Saridin tak gentar. Ia terus membaca ayat-ayat suci dan memusatkan kekuatannya. Akhirnya, dengan sebuah hentakan keras, sesosok bayangan hitam yang menyerupai ular besar melesat keluar dari tubuh Retno Jinoli.
menghilang ke angkasa dengan raungan marah. Seketika itu pula, tubuh Retno Ginoli melemas, dan ia tertidur lelap. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dengan wajah yang lebih segar, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Penyakit misteriusnya lenyap. Adipati Pragolo dan seluruh penghuni istana bersujud syukur. Mereka takjub akan karomah Saridin yang luar biasa. Sebagai wujud terima kasih dan pengakuan atas kesaktian serta kebaikan Saridin, Adipati Pragolo menawarkan sesuatu yang tak terduga. "Wahai anak muda yang mulia," kata Adipati Pragolo, "engkau telah menyelamatkan putriku dari kematian. Tak ada harta yang dapat membalas kebaikanmu. Aku hanya memiliki satu-satunya putri yang kini sehat berkat dirimu. Maukah engkau kupersembahkan putriku, Raden Ayu Retno Ginoli, untuk menjadi pendamping hidupmu?" Saridin terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seorang putri bangsawan. Namun, ia melihat ketulusan di mata Adipati Pragolo dan juga tatapan lembut dari Retno Ginoli yang kini sudah pulih sepenuhnya. Ini adalah takdir. Maka, tak lama kemudian, sebuah pesta pernikahan sederhana namun penuh berkah digelar. Saridin, sang pengembara yang lugu namun memiliki karomah luar biasa, resmi mempersunting Raden Ayu Retno Ginoli, kakak dari calon Sultan Mataram di masa depan, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mempererat hubungan spiritual dan kekerabatan yang kelak akan memengaruhi perjalanan dakwah Saridin di tanah Jawa. Setelah pernikahannya dengan Raden Ayu Retno Ginoli, Saridin tidak serta-merta larut dalam kemewahan keraton. Jiwa pengembara dan pendakwahnya tetap menyala. Meskipun ia menjadi bagian dari keluarga bangsawan Pati dan memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan Mataram melalui istrinya yang adalah kakak Sultan Agung, Saridin memilih untuk kembali ke tempat yang lebih sederhana, tempat yang ia rasa cocok untuk melanjutkan syiar Islamnya. Ia memilih menetap di sebuah desa yang kelak dikenal sebagai Landoh di wilayah Kayen, Pati. Di sanalah Saridin mulai membangun sebuah rumah yang juga berfungsi sebagai langgar atau musala kecil.
Tempat itu menjadi pusat kegiatan keagamaan, tempat ia mengajar ilmu-ilmu Islam, berbagi kearifan, dan memberikan nasihat kepada masyarakat sekitar. Kehidupan Saridin di Landoh sangatlah bersahaja. Ia tidak membangun pondok pesantren besar seperti Sunan Kudus. Namun lebih memilih pendekatan personal dari hati ke hati. Penduduk desa yang awalnya ragu, perlahan mulai menyukai kehadirannya. Cara dakwah Saridin sangatlah unik dan mudah diterima. Ia tidak menggurui dengan bahasa yang tinggi, melainkan dengan cerita-cerita sederhana, perumpamaan dari kehidupan sehari-hari, dan bahkan humor. Ia memahami betul karakter masyarakat Jawa yang cenderung halus dan menyukai seni. Di tengah kesibukannya berdakwah, ada satu sahabat setia yang selalu menemaninya. Seekor kerbau jantan besar berwarna hitam legam dengan tanduk melengkung indah yang diberi nama Kebo Dungkul. Kebo Dungkul bukan sekadar hewan peliharaan biasa bagi Saridin. Kerbau itu memiliki kecerdasan dan kesetiaan yang luar biasa. Seolah memahami setiap isyarat dari tuannya. Kebo Dungkul sering terlihat menemani Saridin saat bertani, mengangkut barang, atau bahkan ketika Saridin sedang merenung di bawah pohon rindang. Konon, Kebo Dungkul juga memiliki karomah tersendiri. Ia bisa membantu Saridin dalam berbagai kesulitan, bahkan dipercaya ikut melindungi Saridin dari gangguan-gangguan gaib atau orang-orang yang berniat jahat. Keberadaan Kebo Dungkul menjadi semacam ikon bagi Saridin di Landoh. Orang-orang akan berkata, "Oh, itu pasti rumah Kiai Jangkung. Kerbaunya saja segede gajah." Suatu ketika, musim kemarau melanda Landoh dan desa-desa sekitarnya. Sumur-sumur mengering, sawah-sawah retak, dan masyarakat mulai dilanda kelaparan. Keputusasaan menyelimuti wajah-wajah penduduk. Mereka datang berbondong-bondong kepada Saridin, memohon pertolongan. Saridin mendengarkan keluhan mereka dengan sabar. Ia mengajak mereka untuk berkumpul di tanah lapang. Bersama-sama, mereka memanjatkan doa istisqa, doa minta hujan, yang dipimpin oleh Saridin. Setelah doa selesai, Saridin mengajak beberapa warga dan tentu saja ditemani Kebo Dungkul menuju sebuah lahan kosong yang dulunya pernah ada mata air kecil. Dengan tongkatnya, Saridin menunjuk sebuah titik di tanah.
Gali di sini, perintahnya. Para warga mulai menggali dengan semangat. Meskipun mereka ragu, lahan itu tampak kering kerontang. Namun, Kebo Dungkul yang biasanya tenang, tiba-tiba menghentak-hentakan kakinya di tanah yang ditunjuk Saridin, seolah memberikan isyarat. Tak berapa lama setelah menggali, mata air jernih mulai memancar dari dalam tanah. Semakin lama, semakin deras hingga membentuk sebuah sumber air baru. Warga bersorak gembira. Air itu kemudian dinamai Sendang Saridin dan menjadi penyelamat bagi desa Landoh dari kekeringan. Karomah Saridin bersama kesetiaan Kebo Dungkul semakin memperkuat keyakinan masyarakat akan kemuliaan beliau. Saridin tetap rendah hati. Ia terus mengajarkan pentingnya bersyukur, tolong-menolong, dan selalu mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Hidupnya di Landoh adalah cerminan dari dakwah yang tak pernah berhenti, sebuah pengabdian tulus yang ia wujudkan hingga akhir hayatnya. Suatu hari, setelah sekian lama menetap di Landoh, nama Syekh Jangkung semakin santer terdengar hingga ke pelosok desa. Banyak orang berdatangan, bukan hanya untuk belajar agama, tetapi juga untuk meminta pertolongan atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Beliau selalu melayani dengan sabar, memberikan nasihat dan doa, namun tak pernah sedikit pun merasa tinggi hati. Pada masa itu, para petani di Landoh sedang dilanda kesulitan besar. Musim tanam telah tiba. Namun, banyak kerbau mereka mati karena wabah penyakit yang misterius. Tanpa kerbau, sawah tak bisa dibajak dan kelaparan pun mengancam. Keputusasaan terpancar dari wajah-wajah lesu para petani yang datang mengeluhkan nasib mereka kepada Syekh Jangkung. Kiai, ujar salah seorang petani tua dengan suara bergetar. Kerbau kami habis, Kiai. Bagaimana kami bisa membajak sawah? Anak istri kami akan kelaparan. Syekh Jangkung mendengarkan dengan saksama. Hatinya teriris melihat penderitaan rakyatnya. Ia tahu saat seperti ini bukan hanya membutuhkan doa, tetapi juga solusi yang nyata. Bersabarlah saudaraku, kata Syekh Jangkung menenangkan. Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan tanpa jalan keluar. Sekarang pergilah ke hutan, carilah batang pohon jati yang besar dan kokoh, bawalah ke sini. Para petani saling pandang, bingung untuk apa batang jati.
Namun, mereka percaya penuh pada Syekh Jangkung. Maka, dengan sisa tenaga, mereka pergi ke hutan dan membawa pulang sebuah batang jati besar yang kuat. Setelah batang jati itu tiba di musala, Syekh Jangkung mengajak para petani untuk mulai mengukirnya. Ukirlah batang ini menjadi bentuk seekor kerbau. Perintahnya. Dengan alat seadanya, para petani mulai memahat, mengukir, dan menghaluskan batang jati itu. Mereka bekerja siang dan malam dengan harapan dan doa yang menyertai setiap ukiran. Syekh Jangkung sendiri tak henti-hentinya mendampingi, memberikan arahan, dan kadang ikut memahat dengan tangannya sendiri. Perlahan, sesosok kerbau kayu berukuran nyata mulai terbentuk, lengkap dengan tanduk, kaki, dan moncongnya. Setelah kerbau kayu itu rampung, bentuknya sangat mirip dengan kerbau sungguhan, kokoh dan gagah. Namun, ia tetaplah seonggok kayu mati. Para petani kembali dirundung cemas. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan ini, Kiai? Tanya mereka. Syekh Jangkung tersenyum. Ia meminta semua petani untuk mengelilingi kerbau kayu itu, lalu mengajak mereka berzikir dan bersalawat bersama. Suasana menjadi khusyuk. Dipenuhi lantunan doa yang menggema. Ketika zikir mencapai puncaknya, Syekh Jangkung melangkah maju. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di sisi tubuh kerbau kayu itu, lalu memejamkan mata. Ia memanjatkan doa, memohon kepada Allah Sang Maha Pemberi Kehidupan untuk menganugerahkan napas pada benda mati itu. Tiba-tiba, keheningan pecah. Kerbau kayu itu bergetar hebat. Kemudian, dengan sebuah sentakan kuat, ia bergerak, mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan suara yang berat. Layaknya kerbau sungguhan, matanya berkedip, tanduknya bergoyang, dan kakinya menghentak tanah, seolah baru saja terbangun dari tidur panjang. Para petani memekik takbir, ada yang menangis haru, ada pula yang langsung bersujud syukur. Mereka takjub melihat keajaiban di depan mata mereka, seonggok kayu mati kini hidup menjadi seekor kerbau gagah yang siap membajak sawah mereka. Kerbau kayu yang hidup itu kemudian diberi nama Kebo Ireng, dan ia menjadi simbol harapan baru bagi Lando. Dengan Kebo Ireng dan keyakinan baru yang menyala, para petani kembali ke sawah mereka. Kebo Ireng bekerja dengan luar biasa, membajak lahan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Karomah menghidupkan kerbau kayu ini semakin mengukuhkan Syekh Jangkung sebagai seorang waliullah yang luar biasa.
Ia tak hanya mampu menyembuhkan penyakit dan menaklukkan makhluk gaib, tetapi juga mampu menghidupkan kembali harapan di tengah keputusasaan, bahkan mengubah benda mati menjadi kehidupan. Sebuah bukti nyata akan kekuasaan Tuhan yang diwujudkan melalui hamba-Nya yang saleh. Kehidupan Syekh Jangkung di Lando berjalan damai, dipenuhi dengan dakwah dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, takdir kembali membawanya ke pusaran intrik kekuasaan. Istrinya, Raden Ayu Retno Jinoli, adalah kakak kandung dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, penguasa kerajaan Mataram yang sedang berada di puncak kejayaannya. Sultan Agung yang dikenal sebagai raja besar dan visioner sangat menghormati Syekh Jangkung sebagai kakak ipar sekaligus seorang waliullah. Beliau seringkali mengundang Syekh Jangkung ke Mataram untuk dimintai nasihat spiritual, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan kerajaan, termasuk rencana penyerangan ke Batavia yang dikuasai Belanda. Pada suatu masa, Sultan Agung meminta Syekh Jangkung untuk menetap di Mataram dan mengabdi kepada kerajaan. Sultan Agung melihat karomah dan kebijaksanaan Syekh Jangkung sebagai aset besar bagi Mataram. Syekh Jangkung menyanggupi permintaan itu demi memperkuat syiar Islam di lingkungan istana dan mendukung perjuangan Sultan Agung. Di Mataram, Syekh Jangkung menjalani hidupnya sebagai penasihat spiritual raja. Beliau seringkali ikut dalam rapat-rapat penting, memberikan pandangan-pandangan yang kadang tak terduga, namun selalu tepat sasaran. Ia juga membantu Sultan Agung dalam menyusun strategi perang, termasuk dengan kekuatan spiritualnya. Namun, tidak semua orang di Mataram senang dengan kehadiran Syekh Jangkung. Beberapa punggawa dan ulama istana merasa iri dan terancam dengan pengaruh besar Syekh Jangkung terhadap Sultan Agung. Mereka melihat Syekh Jangkung sebagai orang luar yang terlalu banyak mencampuri urusan kerajaan. Ditambah lagi, kebiasaan Syekh Jangkung yang cenderung sederhana dan kadang nyeleneh seringkali menjadi bahan gunjingan. Puncaknya, terjadi sebuah peristiwa yang membuat hubungan Syekh Jangkung dengan beberapa pihak di Mataram menjadi renggang. Ada versi cerita yang menyebutkan bahwa Syekh Jangkung dianggap terlalu menonjolkan karomahnya atau terlibat dalam perselisihan terkait ilmu pengetahuan dengan ulama istana. Versi lain mengisahkan bahwa Syekh Jangkung terlalu blak-blakan dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada para petinggi, yang membuat beberapa orang merasa tersinggung. Salah satu kisah yang beredar adalah ketika Syekh Jangkung dengan mudahnya menemukan barang hilang atau memprediksi kejadian yang tak terduga, yang membuat sebagian orang menganggapnya mendahului takdir. Hal ini memicu kecemburuan dan fitnah dari pihak-pihak yang tidak suka. Syekh Jangkung yang memiliki kepekaan batin tinggi merasakan adanya ketidaknyamanan dan intrik di sekitarnya. Ia tahu bahwa hatinya tidak bisa sepenuhnya berada di lingkungan yang penuh dengan perebutan pengaruh dan intrik duniawi. Jiwanya merindukan kesederhanaan dan ketenangan landoh, di mana ia bisa berdakwah tanpa batasan dan fokus pada pengajaran murni. Dengan hati yang tenang, Syekh Jangkung menghadap Sultan Agung. "Duli tuanku," ujarnya lembut, "hamba telah mengabdi sebisa hamba. Namun, hamba merasa tugas hamba bukan di sini. Hamba ingin kembali ke Landoh, melanjutkan syiar Islam di tengah rakyat biasa, di mana hamba merasa lebih tenang dan bebas berdakwah.
Sultan Agung, meskipun berat hati, memahami alasan kakak iparnya. Beliau tahu bahwa Syekh Jangkung adalah seorang sufi sejati yang tidak terikat pada kekuasaan dunia. Dengan berat hati, Sultan Agung memberikan izin kepada Syekh Jangkung untuk kembali ke Pati. Beliau tetap menaruh hormat yang tinggi kepada Syekh Jangkung dan seringkali masih mengirimkan utusan untuk meminta nasihat dari Lando. Maka, setelah beberapa waktu di Mataram, Syekh Jangkung bersama istrinya, Raden Ayu Retno Jinoli, memutuskan kembali ke Lando. Ia meninggalkan kemegahan istana Mataram demi kesederhanaan desa, meninggalkan intrik kekuasaan demi ketenangan berdakwah. Keputusan itu mengukuhkan beliau sebagai sosok yang tidak haus pangkat dan harta, melainkan murni mengabdi untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Maka, setelah beberapa waktu di Mataram, Syekh Jangkung bersama istrinya, Raden Ayu Retno Jinoli, memutuskan kembali ke Lando. Ia meninggalkan kemegahan istana Mataram demi kesederhanaan desa, meninggalkan intrik kekuasaan demi ketenangan berdakwah. Keputusan itu mengukuhkan beliau sebagai sosok yang tidak haus pangkat dan harta, melainkan murni mengabdi untuk menyebarkan ajaran agama Islam.